Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Iin Parlina SPD MPD dan Ibu Triska Purnamalia SPD MPD selaku dosen pembimbing dan pengajar mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan Zoom dalam rangka paparan materi proposal dari kelompok 8 yang berjudul Analisis Resepsi Pembaca di Kalangan Mahasiswa terhadap Puisi Pendek di akun Instagram @kumpulan puisi. Baiklah, di sini saya Nabila selaku moderator pada hari ini dan ada juga rekan saya Fitriani selaku pemateri kita pada hari ini. Baiklah, untuk pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan kami Fitriani, kepada Fitriani kami silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan yang berjudul Analisis Resepsi Pembaca Kalangan Mahasiswa terhadap Puisi Pendek di akun Instagram Kumpulan Puisi. Yang pertama yaitu pendahuluan yang diisi oleh latar belakang. Puisi adalah salah satu genre karya sastra yang paling tua menurut Waluyo. Eksistensi puisi dari zaman ke zaman semakin digemari oleh masyarakat. Jika masyarakat dahulu mengenal puisi jenis pantun, syair, gurindam, serta hanya dilakukan secara lisan, maka dengan seiringnya berkembangnya zaman, puisi-puisi tersebut diubah menjadi modern. Perkembangan puisi modern di Indonesia terus mengalami kemajuan dan inovasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh WR Social Singapura, data penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 251 juta, termasuk anak-anak, bahwa terdapat 88,1 juta penduduk di Indonesia yang menjadi pengguna aktif di internet. Hasil penelitian di atas membuktikan juga bahwa penggunaan internet pada zaman sekarang tidak lagi diakses hanya melalui komputer saja, namun melalui perangkat telepon seperti telepon seluler, seperti gawai dan telepon pintar. Instagram yang merupakan aplikasi berbagai foto dan video itu kemudian dimanfaatkan oleh pecinta puisi dengan membuat akun khusus untuk berbagai karya-karya puisi yang kemudian menjadi sebuah komunitas penikmat puisi di Instagram. Kehadiran karya sastra, khususnya puisi pendek yang disiarkan melalui media daring seperti Instagram, termasuk dalam kajian Sibesastra. Penelitian mengamati bahwa konsumsi karya sastra di media daring sudah mulai diminati oleh warganet. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah pengikut di Instagram pada 21 Juli 2015. Instagram memudahkan warganet untuk tetap membaca karya sastra
dan mengirimkan karya sastra sehingga warganet merasa lebih senang. Sekarang seperti apa akun kumpulan puisi yang sudah dimiliki pengikut 331.000 pengikut? Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena penelitian ini mengungkapkan dan mengetahui resepsi pembaca terhadap puisi pendek yang ada di akun Instagram kumpulan puisi. Selanjutnya, rumusan masalah. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana resepsi pembaca di kalangan mahasiswa terhadap puisi pendek di akun Instagram kumpulan puisi yang berkaitan dengan minat, motif, manfaat, dan tanggapan. Serta tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan minat, motif, serta manfaat resepsi pembaca di kalangan mahasiswa, serta mengetahui manfaat puisi pendek di Instagram, dan mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap puisi pendek di akun Instagram kumpulan puisi. Manfaat penelitian ini. Telah dilakukan penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Secara teoritis, penelitian tentang analisis resepsi pembaca di kalangan mahasiswa terhadap puisi pendek di akun Instagram kumpulan puisi diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa dan dosen. Yang kedua, manfaat praktis. Cara praktis, penelitian tentang analisis resepsi pembaca di kalangan mahasiswa terhadap puisi pendek di akun Instagram kumpulan puisi diharapkan dapat memahami dan diterima serta dapat bermanfaat bagi masyarakat pengguna sosial media. Yang kedua, kajian teori. Pengertian resepsi sastra. Secara definitif, resepsi sastra berasal dari kata recipari atau Latin, reception dari Inggris, yang diartikan sebagai penerima atau penyambung pembaca dalam arti luas. Resepsi didefinisikan sebagai pengelolaan tes, cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadap makna karya sastra, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Ratna 2003 menjelaskan mengenai tujuan resepsi sastra, bahwa resepsi sastra dimaksudkan sebagai pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin bersifat pasif, yaitu bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya itu atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya, atau mungkin juga bersifat aktif, yaitu bagaimana ia merealisasikannya sebagai tanggapan yang bersifat pasif dan aktif. Tanggapan atau resepsi pembaca pun bisa bersifat positif dan negatif. Pembaca yang dimaksudkan adalah warganet di kalangan mahasiswa, karena penelitian menganggap bahwa mahasiswa sudah mencapai apresiasi karya sastra yang baik, yaitu tidak hanya membaca saja, namun diharapkan dapat memberikan makna sehingga karya sastra tersebut memiliki nilai. Warganet juga sebagai konsumen yang menikmati karya sastra, khususnya puisi pendek di Instagram. Setelah memudarkannya, konsumsi pembaca karya sastra melalui media cetak
Maka dengan berkembangnya zaman, konsumsi pembaca karya sastra lebih pada media daring. Yang selanjutnya, mahasiswa. Mahasiswa terbagi menjadi dua kata, yaitu maha artinya ter dan siswa artinya pelajar. Jadi, secara pengertian, mahasiswa artinya terpelajar. Maksudnya bahwa seorang mahasiswa tidak hanya mempelajari bidang yang dipelajari, tapi juga mengaplikasikan serta mampu menginovasi dan berkreativitas tinggi dalam bidang tersebut. Menyandang gelar mahasiswa adalah suatu kebanggaan sekaligus tantangan. Yang C, teori sastra siber. Sastra siber merupakan salah satu teori sastra yang memanfaatkan media daring melalui komputer atau gawai yang disambungkan dengan internet. Irmawati menuliskan bahwa sastra siber merupakan suatu penggeseran budaya dari sastra lisan menjadi sastra cetak, lalu berkembang sastra internet setelah komputer hadir di kalangan masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Fitriani yang sudah memaparkan materi pertama. Selanjutnya itu saya sendiri yang akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Fitriani. Yang ketiga itu metode dari penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini di mana merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis dan terencana, serta terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Dan menurut Sugiono 2013 halaman 3, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pragmatik, yaitu tentang minat, motif, dan manfaat. Kita ketahui bahwasanya minat, motif, dan manfaat ini digunakan di mana minat dan motif ini digunakan untuk mengetahui nilai dan kegunaan sejauh mana karya sastra terkhusus puisi pendek yang disiarkan melalui media daring seperti Instagram. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Dan motif adalah alasan atau sebab seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan manfaat adalah kegunaan atau faedah. Nah, tadi di dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan pragmatik karena penelitian ini menitikberatkan pada peranan pembaca dalam menanggapi atau meresepsi sebuah karya sastra, terkhususnya puisi pendek yang ada di Instagram, yaitu di akun Instagram kumpulan puisi. Dan selanjutnya yaitu langkah kerja yang akan kami lakukan adalah yang pertama itu pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini yaitu selanjutnya akan ada pengelolaan data, penyajian hasil analisis data. Nah, pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan cara mencari sumber data yang ada di akun Instagram @kumpulan puisi. Dan untuk sampel dan populasi, untuk populasi ini ada untuk populasi yaitu mahasiswa. Kemudian penelitian menemukan sampel untuk memudahkan dalam penelitian ini menggunakan teknik full voice sampling, yaitu salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang bisa digunakan dalam penelitian ilmiah. Full voice sampling ini adalah teknik
pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Itu menurut Sugiono 2008. Dan cara atau teknik pengumpulan data yaitu dengan cara kuesioner yang dibagikan melalui Google Form kepada 30 responden. Dan untuk menganalisis data penelitian menggunakan statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif ini adalah salah satu yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan yang telah mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan berlaku untuk umum atau generalisasi. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Mungkin kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.